ada kejuaraan nih tenis meja, ikut yuk. Oh ya udah, ada uangnya gak? Ada katanya. Ya udah, ikutlah ke sana. Pas lihat ke sana, wih kok ada pemain yang kakinya satu, Dari mulai lahir sampai dengan saat ini menggunakan tangan kiri tangan kiri kebanyakan saja. ya. Mohon maaf, boleh begini mas tangannya Ya. mas? Yang sebelah kanan? Oh, agak susah. Kata ibu saya waktu lahir itu nyangkut tangannya itu pundaknya, dan itu ya istilahnya udahlah, yang diselamatin ibunya aja, ini anaknya nggak usah gitu. Luar biasa. Perolehan medali di berbagai event internasional. Kamboja Asian Para Games yang ke-12. Anda tahu pendengar, pemirsa Pro3 Siniar, ini milik siapa? Milik atlet disabilitas. Saya Danang Sundoro. Salam olahraga, salam Pro3 Siniar. Kali ini kita akan menampilkan sosok disabilitas. Kalau kita mendengar disabilitas, terkesannya adalah masih tutup mata. Suka tidak suka itu harus kita akui. Kekurangan secara fisik. Lalu minus lainnya. Tetapi di balik itu semuanya, saudara-saudara kita disabilitas memiliki prestasi yang luar biasa. Ini buktinya. Atlet NPC Indonesia cabang olahraga para tenis meja, Komet Akbar. Mas, ini punya Anda? Ya. Ini punya Anda? Ya. Kamboja. Kemarin 2023. Luar biasa. Sebelum kita ngomongin ini Mas Akbar, Ya. kita pengen mengetahui sebenarnya sosok Akbar ini yang lahir 10 Januari 1986 di Sulawesi Tenggara. Dulunya kayak apa sih Mas? Ya. Kita pengen tahu Mas. Ya dulu sih keluarga susah ya, apalagi di daerah sana itu ya namanya bapak orang pekerja tambang ya di daerah ya, itu makanya saya diarahin buat ke olahraga, ngikutin kakak. Sebenarnya ya awal-awalnya itu ya cuma disuruh ngangkat-ngangkat minuman, bersih-bersihin meja, Bawa teh gitu? Iya, bawa teh, bawa net, pasangin buat senior. Tapi mungkin dengan kesabaran kita dengan pantang menyerah, latihan terus, ya alhamdulillah bisa mewakili provinsi. Bawa teh, Iya, membersihin meja. ya. Merasa dibully nggak? Ya Sama para senior. ada sih, maksudnya rasanya bahwa kok begini amat gitu ya. Kita mau latihan, pengen ini, kadang-kadang juga sama senior nggak diajakin main, kalau bolanya datang ditendangin gitu udah. Usia Jangan berapa? gitu. Masih ingat Mas? Ya itu usia awal lah, 8 tahun awal 8 ya, tahun. awal 8 tahun mau latihan. Oke. Itu. Saudara ada 4. Saudara ada 4. Kalau yang kakak itu sih udah meninggal almarhum. Ya kalau yang ini kebetulan nggak ada yang olahraga. Ada sih sempat, tapi nggak sempat, prestasinya nggak terlalu. Bapak Ibu siapa namanya? Bapak Ibu, Bapak almarhum M. Yusuf Nasution, Ibu almarhum Nurjana. Secara fisik itu kalau Mas Akbar ini istilah apa? Kerennya mungkin ya. Iya. Istilah kerennya itu brachialis flexus. Ya, atau kalau enggak kelemahan di pundak, di pundak. ya tangan jadi enggak. Dulu lahirnya itu memang memang dari, mohon maaf, kecelakaan dari pada saat lahirnya atau bagaimana Mas, bisa cerita? Ya itu dia, kata ibu saya waktu lahir itu nyangkut tangannya itu pundaknya,
dan itu ya istilahnya udahlah yang diselamatin ibunya aja, ini anaknya nggak usah gitu. Jadi akhirnya ya mungkin tapi alhamdulillah sih selamat dua-dua ya. Itu jadi ada kelemahan di tangan kanan itu sih Mas. Usia memasuki SD kan Ya. sudah mulai belajar tuh Ya, teman-teman. Ya. SD SMP di di sana di Sulawesi Tenggara Sulawesi Pomala Tenggara, sana ya. Pomala. Mm-mm. Itu kan namanya anak-anak ya. Iya. Bercengkrama, Ya. bercanda segala Ya. macam. Ada yang mohon maaf membuli atau ada candaan-candaan yang mungkin menjerumuskan gitu di Iya, sana? kadang-kadang ada ya, karena kan mungkin nggak sama-sama yang lain itu sih. Tapi ya kalau saya sih berusaha bersabar aja, karena mungkin Apa kalimat apa yang pernah mm-mm. terasa dari teman-teman kah yang apa menyakitkan gitu? Ya mungkin kok ini tangannya kecil gitu ya kan, kenapa gitu ya. Saya bilang ya ini ya inilah ada ini sedikit sakit gitu, paling bilang begitu aja sih Jadi Mas. waktu sampai dari mulai lahir sampai dengan saat ini menggunakan Tangan kiri tangan kiri kebanyakan saja. ya. Mohon maaf boleh begini Mas tangannya Ya. Mas? Yang sebelah kanan Oh, agak susah. agak susah. Ya, dia memang agak Apa, susah. sakit? Susah memang buat naik ke atas itu, karena memang di sininya kan ya lemah itu kan. Itu sih. Itu sih Mas. Pada saat seperti itu apa permintaan kepada Tuhan? Sempat apa bahasanya? Ya, Protes kah atau apa gitu? ya kadang-kadang ya agak ini juga, kok bisa begini gitu ya, apa nanti bisa diterima kerja apa kedepannya nanti bagaimana. Tapi ya istilahnya bersabar aja, berusaha dan berdoa. Ya alhamdulillah bisa memberikan prestasi, memberikan hasil yang terbaik untuk Ini hasilnya saudara. ya. Jadi itu. di balik kekurangan itu adalah ada satu prestasi yang tersembunyi. Ingat, ini bukan level kejuaraan nasional. Ini bukan level kejuaraan yang hanya sampai Indonesia. Minimal SEA Games saja, kalau kita populernya, kalau bahasanya disabilitas adalah ASEAN Para Games. Iya, Ya. Asia Para Games. Sampai dengan yang tertinggi adalah Ini yang Asia yang kemarin yang kita pertandingan di Indonesia, Asia ini yang benar-benar ASEAN Para Para Games Game. 2018. ya yang mainnya di Ancol itu Dapat- benar-benar alhamdulillah dapat emas. Dapat emas. Iya, 1 emas 1 perak. Ini emasnya double sama almarhum Kak David. Pertama kali kenal tenis meja, para tenis meja dulu atau tenis meja secara normal, Mas? Tenis meja secara normal dulu. Saya jadi dulu persaingannya di orang-orang normal. Dari awalnya itu dari kecil. Nanti dulu jadi bersaingnya sama orang normal semua. Itu gitu Mas. Terus sampai akhirnya kenal namanya organisasi NPC, National Paralympic Committee. Ya, itu pertama 2011 yang waktu Asian Para Games di Solo. Oke. Itu diajakin sama ada yang senior. Ada kejuaraan nih tenis meja, ikut yuk. Oh ya udah, ada uangnya gak? Ada katanya. Ya udah, ikutlah ke sana. Pas lihat ke sana, wih kok ada pemain yang kakinya satu, main nggak pakai tongkat, dia lompat sana lompat sini pukul. Saya bilang ya Allah, saya maksudnya bersyukur. Saya dengan keadaan begini kadang-kadang mengeluh bagaimana kayak mereka itu lebih semangat gitu ya kan. Jadi kadang-kadang malu di situ Mas, yang benar-benar wah mereka aja bisa semangat begitu, kenapa kita yang istilahnya bisa istilahnya mendekati normal lemes-lemes, males-males gitu. Itu yang saya benar-benar ngerasa bahwa kadang-kadang malu, tapi jadi motivasi. Mereka aja bisa, kenapa kita nggak bisa lebih semangat lagi. Itu sih Mas, itu yang bikin saya salut sama orang-orang yang yang difabel. Ada yang kursi roda lagi, iya. Mereka yang nggak bisa keterbatasan tempat, akses tapi karena mereka dengan adanya olahraga itu mereka jadi semangat. Oh iya, saya ini ada event nanti ke depannya,
bisa mengangkat martabat keluarga gitu, dapat uang dari situ. Itu sih Mas yang bikin saya salut sama olahraga difabel ini. Siapa di balik kesuksesan dari Mas Akbar sendiri yang notabene dari lahir sudah memiliki kekurangan, dibawa ke mana, Solo tadi ya, Iya, melihat secara fisik yang Iya. akhirnya meneguhkan Mas Akbar kamu bisa, Iya. dia saja kekurangannya Iya. seperti itu. Kalau saya sih sangat berterima kasih sama ketua NPC ya, paling pertama mungkin Pak Seni Seni, Marbun. Pak Seni Marbun, karena dengan dengan tangan dinginnya beliau membuat NPC ini sampai bisa sebesar ini. Dari orang dulu ngelihat bahwa olahraga difabel ini kan mandang sebelah mata, apa sih ini olahraga difabel, tapi dengan kita menunjukkan prestasi kayak kemarin di Malaysia, di Singapura, kemarin kita juara umum juga di Kamboja, itu benar-benar kerja kerasnya beliau gitu. Baik, Mas, selama TC di Solo ataupun pengenalan ke para tenis dengan kekurangan yang ada, kalau Mas bilang saya masih bersyukur dengan kondisi tangan seperti ini, masih ada yang tadi kakinya satu nggak ada, dia main pingpong bisa lompat-lompat. Apa yang paling Mas lihat, ya Allah kok seperti ini secara fisiknya, apa yang parah? Ada yang lebih parah, itu yang kursi roda Mas, dia kelas 2. Dia itu jadi dia memang cuma kayak mukul bola, terus mukul bola 1-2 kali. Itu mereka itu aja, maksudnya mereka masih semangat gitu. Dia pakai bat diikat di tangannya dia, karena kalau umpama nggak diikat itu akan lepas. Cabang olahraga? Tenis meja juga Tenis Mas. meja Iya. juga. Sama kemarin itu ada yang dari Egypt itu yang pakai mulut, yang ada banyak videonya kok yang di YouTube itu yang pakai mulut, main pingpong pakai mulut itu. Itu juga salah satu ikonnya itu, maksudnya ya dia nggak ada tangan tapi dia mau main dan mainnya bagus itu. Itu dia. Mas Akbar itu suka nggak suka sekarang menjadi generasi penerusnya almarhum David Jacob. Sebagai orang yang dipersiapkan, siapa David Jacob dan apakah Mas Akbar siap untuk membawa nama besar almarhum? Kita coba perbincangkan selepas yang satu ini. Welcome back again, Pro3 Siniar, orang ataupun atlet terbaik para tenis meja NPC Indonesia. 3 emas Asian Para Games Kamboja 2023, betul ya? Iya, kemarin. Mas Akbar. Mas. Ya. Almarhum David Jacob senior atau partner? Ya, dia senior, saya partner saya, ya teman, ya kakak, pemimpin, semuanya lah dia. Apa yang teringat dari sosok almarhum David Jacob? Silakan mau diobrolin. Ya, kalau sosok almarhum itu ya sangat-sangat luar biasa ya, Mas. Dia ya semuanya lah, bukan cuma saya juga. Semua teman-teman di Fabel semua kita dikasih motivasi lah sama dia. Ya itu benar-benar pesannya dia itu pengen bahwa banyak atlet-atlet yang di Fabel ini yang untuk lolos Paralimpik. Itu sih. Dan dia kemarin sempat dia ngomong, ayo Bar, kamu semangat, kita sama-sama lolos Paralimpik di Paris. Ya, tapi ya Allah mungkin berkehendak lain, dia dipanggil yang lain, dipanggil duluan. Ya itu saya ya benar-benar terngiang terus untuk ya udah, kamu bisa. Karena memang selama ini dia terus yang motivasi saya, Mas. Maksudnya, ayo Bar, kamu bisa. Ayo kita sama-sama lolos gitu. Itu sih yang benar-benar
ya berkesan banget Mas. Kenapa sesi kedua ini saya coba pembuka dengan kalimat almarhum David Jacob. Almarhum adalah sosok legenda para tenis meja disabilitas yang notabene prestasinya sudah mendunia, termasuk ASEAN Paralimpik tadi ya, Games Iya, di Paralimpik Tokyo di kemarin Tokyo dia dapat perunggu. dapat perunggu. Dan pengurus NPC sendiri, bahkan Mas Rima itu mengatakan Komet Akbar ini dipersiapkan sebagai sosok pengganti. Terbebani gak sih Mas? Iya, sangat terbebani sih sebenarnya, tapi ya kita coba jalanin aja ya Mas ya. Soalnya kan ya prestasi beliau itu benar-benar sudah tinggi banget. Jadi ya kalau saya mau mencapai ke situ ya mungkin ya saya berusaha lah ya, kasih yang terbaik lah itu sih. Nah, Mas, ini ada Mas Rima. Siap. Saya coba telepon. Siap, boleh Mas. Mas Rima. Iya, halo Mas. Selamat siang Mas Rima. Selamat siang. Ini kita lagi podcastan barengan sama apa ya bahasanya nih? Anak buah Anda mungkin, partner Anda atau teman lah Pelatih, istilahnya. ya, itu pelatih saya itu. Oh pelatih ya? Oh pelatih berarti anak buah nih kalimatnya. Mas Akbar, Mas Akbar, coba kita coba didorong dulu lah. Mas Akbar berdiri dulu, sorry kita coba geseran dulu. Mas Rima. Iya, Mas Dana. Ini ada Mas Akbar. Mas Akbar itu katanya bahkan Mas Rima pernah kita ngobrol di udara, adalah orang yang dipersiapkan untuk menggantikan sosok almarhum David Jacob. Sebenarnya Akbar ini di mata para NPC termasuk Mas Rima sendiri sebagai wasekjen NPC seperti apa ya? Ya, Akbar itu seperti inilah Mas, atlet dan meja disabilitas yang lain. Jadi dia termasuk salah satu yang prestasinya paling bagus. Akbar itu juga kemarin lolos ke Paralimpik Tokyo. Jadi memang dia salah satu top tier lah. Jadi atlet istilahnya atlet super elitnya NPC Indonesia. Jadi ya memang kita kemarin semua kehilangan David ya di bulan April. Tapi ya ini tadi kita ada sosok pengganti David yang ada di Akbar. Nah itu yang kita harapkan memang bebannya sekarang Akbar lebih berat, tapi itu kita harap bukan menjadi beban, tapi dorongan ya bagi Akbar supaya dia bisa menjadi lebih baik lagi. Oke. Kalau ngeliat dari prestasinya nih, saya coba punya catatan Mas Rima. Wasekjen tolong dikoreksi kalau kita salah nih Pak Wasekjen. Emas Asian Championship 2019 perorangan kelas 10. Emas Asian Para Games di Bergu juga kelas 10 ya, betul ya? Lalu pernah perak 2000. Asian Championship itu yang itu peak performance-nya Akbar yang meloloskan dia di Paralimpik. Jadi dia juara satu di Asia mengalahkan Lian Hao dari Cina itu Mas. Itu puncaknya lah waktu itu penampilan dia luar biasa itu di Taipei itu. Terus emas di Ceko terbuka 2019. Lalu perak Asian Championship 2013. Lalu 3 emas ya kemarin ya. Saya coba koreksi lagi nih sama NPC nih. 3 emas di Kamboja Asian Para Games ya 2023 ya, betul ya? Betul, 3 emas 1 perak itu Mas. 3 emas 1 perak tuh di koleksinya seperti itu. Mas Akbar, lu dipersiapin Mas Akbar. Apa yang mau diomongin nih? Coba ngobrol sebentar aja. Ya, terima kasih buat Mas Rima udah mempercayakan ya. Saya berusaha sebaik mungkin buat melanjutkan cita-citanya Kak David. Mudah-mudahan bisa lolos di Paralimpik Paris 2024. Baik. Kekurangannya Mas Akbar apa sih Mas? Fisiknya ataupun ininya, emosinya mungkin atau yang lainnya boleh lah dibocorin gitu kan? Masih ini inkonsistensi ya. Jadi jadi kalau David itu ketika belum dia lawan siapa itu kita sudah bisa memprediksi lah hasilnya itu 80% seperti apa. Tapi kalau dengan Akbar ini saya hanya bisa memprediksi 50-50 lah. Jadi ketika saya prediksi kalah dia malah menang, ketika saya prediksi menang dia malah kalah gitu. Jadi ya, masih inkonsisten, tapi itu nanti seiring dengan adanya semakin bertambah jam terbang sama jam latihan pasti dia nanti akan konsisten gitu. Baik. Terus mau kemana nih setelah ini, Mas Akbar, Mas Rima, dipersiapin? Ke Korea, bulan ini dia di Korea, lanjut ke Thailand, kemudian setelah ASEAN Para Games Hangzhou, lanjut lagi ke Prancis namanya Mas, untuk berburu ini terus berburu poin Paralimpik sampai
April 2024 itu berburu poin terus. Siap. Mas Rima, sukses selalu. Terima kasih. Sorry diganggu, Mas Akbar. Siap, Mas. Enggak, terima kasih Mas Danang ya. Semangat Akbar. Siap. Mohon maaf diganggu. Ini satu atletnya ditahan dulu sebelum ke Solo karena pelatnas itu selalu ada di Solo NPC-nya. Iya, langsung diingetin besok langsung latihan ya, Mas. Besok langsung latihan, Mas. Terima kasih. Selamat siang, Mas Rima. Mas, kita coba ngelihat inilah medali-medalinya lah. Udah cerita sedihnya udahlah, cukup lah. Saya sebenarnya lebih suka kalau mengangkat disabilitas tentang prestasinya. Nah, berbicara prestasi, Mas, coba ini bisa diambil-ambil ini, Mas. Ya. Ini tadi SEA Games. Ya, ini yang Kamboja. SEA Games Kamboja. Terus ini apa ini, Mas? Ini yang ASEAN Para Games di Malaysia. ASEAN Para Games di Malaysia. Ya. 2017. Berapa nih? 17? Iya, 17. 2017. Lalu ini ASEAN Para Games yang di Indonesia, ya. Jakarta Ini Palembang. yang paling berkesan soalnya kita jadi tuan rumah. Benar-benar pressure-nya itu latihan satu tahun tidak boleh kemana-mana dan benar-benar digenjot karena kita kan ditargetkan buat dapat hasil yang terbaik, dapat medali emas. Ya alhamdulillah dapat di double-nya itu. Emas Alhamdulillah. Luar biasa. Dan itu didukung sama keluarga, sama supporter ya, karena kita main di di tuan rumah ya. Jadi benar-benar sangat-sangat berkesan. Berkesan banget. Mas, jelasin Mas, masih ada lagi nih Mas. Ya. Coba dipegang Mas. Yang berkesan Dimana, mungkin Mas? yang ini Amerika. Ini? Iya di LA. Aduh. Los Angeles ini kita perjalanan 2 hari, tiba langsung pertandingan, nggak ada istirahat, kena jet lag. Tahu-tahu alhamdulillah dapat medali itu. Dapat apa ini? Ini mana Mas? Iya. Ada tulisannya Mas. Iya, champion. Ya. Oh, juara Mas. guys. Berapa itu sama Kak David berapa waktu lama itu. ini? Oh, sama almarhum. Iya, ini. Oh. Berapa karat Mas? Ini sih nggak ada. Mungkin sepuannya aja. Tapi Oh, sepuan ya. ya. Waduh. Tapi Rata-rata ya itu kebetulan nggak tahu eventnya kan mungkin banyakan di Eropa. Eropa kan ya itu mungkin juga jadi suatu kendala kali ya. Jadi jet lag-nya itu perubahan waktunya itu kan kita bisa 12 jam. Jadi kita siang-siang udah pada ngantuk. Iya kan? Itu di sini kan tengah malam, kadang-kadang menyesuaikan waktunya itu yang kadang-kadang harus. ini Italia, Ya, Italia tadi juga Amerika, itu emas, ya. ini ada Almeria, Spanyol. Spanyol. Ini Egypt. Kemarin. Seluruh emas yang diterima, medali ini dominan emas ya Mas? Ya. Dominan emas. Ya. Hanya ini kalau nggak salah ya tadi Ya, perak. yang dapat perak. Seluruh medali ini untuk siapa, Mas? Ya itu dia, kemarin kan itu saya berbarengan partner sama almarhum Kak David ya. Ya. Ya kemarin benar-benar berasa itu waktu ya di Kamboja itu Mas. Kamboja. Ya karena itu event pertama saya di multi event yang nggak bareng sama beliau. Itu dia benar-benar ngerasa bahwa yang biasanya kita satu kamar, bisa cerita-cerita, curhat apa nih yang kita harus lakukan nanti ke depannya. Itu jadi nggak ada kemarin itu. Ya itu sih benar-benar sangat-sangat kehilangan lah sosok senior panutan itu. Baik. Sih Mas. TC dilakukan di Solo. Semua atlet NPC Indonesia akan mempersiapkan kembali kesiapannya menuju event selanjutnya. Tadi bocoran dari Mas Rima adalah Korea. Iya, kalau itu buat ngejar poin. Poin menuju ke Paralimpik. Iya, Paralimpik di Tokyo. Di Paris. Paris. Ya. Kita buat yang persiapannya ini yang buat Guangzhou Cina sih bulan 10 nanti Mas. ASEAN Para Games. ASEAN Para Games. Ya, itu sih. Jadi target apa lagi Mas ASEAN Para Games? Ya itu dia ditargetin sih harus yang terbaik ya. Kalau ini dengan almarhum David Jacob. Ya. ASEAN Para Games besok mau sama siapa? Ya itu dia nggak tahu nanti. Sudah ada bocoran dari NPC diduetkan dengan siapa? Ini sih masih digodok terus.
Atau dipasangin sama siapa main siapa. di single saja? Ya di single kita kebetulan karena mungkin regenerasinya yang kurang, jadi ya itu kita ngerangkap. Jadi single main, bergu main, double main, mix double main. Jadi ya, Oh, luar ya biasa. itu dia makanya yang Tapi kalau berbicara tentang prestasi, capek iya Ya. nggak bisa dibohongin. Ya. Lalu keringat bercucuran iya, Ya. tapi kalau sudah dapat emas, Ya. medali, Terbayarkan. suka tidak suka terbayarkan. Dan suka tidak suka juga guys, pendengar, bahwasanya atlet-atlet kita yang secara fisik normal dengan NPC ini, teman-teman dari NPC itu medalinya lebih banyak yang Iya. NPC, bener ya Mas? Iya, iya. Buktinya kemarin ya di SEA Games Kamboja Kamboja, Asian Para dengan compare-nya dengan ASEAN ASEAN Para Games. Para Games di Kamboja juga. Ya. Nominal uangnya satu saja nih, seorang komet aja 3 medali emas. Berapa Mas kemarin dapat cross check ya Mas? Ya itu 3 emas, belum ini sih dari pemerintah. Oh, belum apa nih maksudnya nih? Belum cair. Cair. Oh, belum cair. Iya. Tapi hitungannya berapa nominalnya? Saya belum tahu Mas karena kan belum masuk ke ininya. Loh, kan satu emas dihargain berapa kalau untuk disabilitas? Nah, ini menarik juga nih. Sama sih. Berapa? Sama. Saya pengen Tapi tahu kan, nominalnya keluar, ya, coba dari Mas. katanya sih 500 ya. 500 Tapi kan juta. itu perorangan. Perorangan. Ya, Mas nanti dapat di saya di perorangan, Perorangan, terus di double, double. sama mix double. Nah, Ya, silakan Anda hitung sendiri. 500 juta, 3 emas, 1 perak. perak. Perak dihargain berapa? Katanya kemarin berapa 300 kalau nggak salah. 300 juta. Berarti Itu. sosok dari Mas Komet aja itu digitnya handphone saya udah kelebihan. Saya nggak tahu, hitung sendiri lah pokoknya lah. Lumayan lah itu buat Iya. jalan-jalan segala macam. Iya, Tapi terakhir Mas, kita coba obrolin mengenai apa yang ingin Anda sampaikan juga terkait dengan saudara-saudara kita mungkin dengan kekurangan di sana yang tidak tergabung Iya. dengan NPC, yang juga tidak tergabung dan olahraga. Iya. Mereka masih ada rasa putus asa, mohon maaf kalimatnya Minder. seperti itu, minder dan segala macamnya. Apa Mas? Ya itu dia, kalau bisa atlet-atlet adik-adik kita yang punya kekurangan disabilitas jangan minder, jangan takut. Kalau bisa diarahin ke olahraga, bergabung sama NPC, karena sekarang itu pemerintah sudah benar-benar memperhatikan kayak atlet difabel kita. Kalau kita prestasi bagus, mendapatkan emas, bisa diangkat jadi pegawai negeri, kita dikasih rumah, penghargaannya itu sudah sama-sama yang normal. Jadi ya karena kita sekarang ini regenerasinya kurang Mas, jadi ya kita harapkan adik-adik kita yang pengen berprestasi, membanggakan keluarga, membanggakan orang tua, ayo gabung gitu, ayo ikut, ayo olahraga gitu. Karena nanti kalau mereka yang berprestasi, mereka akan sendiri yang rasain hasilnya itu. Oke. Itu. Baik, istirahat sejenak kita main di quick test selepas yang satu ini. Sesi terakhir Pro 3 Siniar Danang Sundoro barengan Komet Akbar. Nggak terasa Mas. Iya. Udah hampir setengah jam kita coba ngobrol-ngobrol santai, tapi kok nggak ada airnya ini. Airnya mana ini teman-teman? Aus sekali ini. Yang ada medali-medali doang. Oke Om Ikan, thank you. Mas, air Mas. Oke. Air mineral tanpa merek. Ya, itu namanya. Ya Kak. Siap. Mas, minum dulu Mas. Siap. Oke, Mas, sesi Mas. ketiga quick Ya, test Mas. ya. Pilihan sederhana. Ya. Tidak butuh jawaban panjang. Ya. Jawaban panjangnya nanti. Siap. Sambil minum, sambil kita main ya. Ya. Sederhana. Nggak usah mikir berat-berat Mas. Ya. David Yakob almarhum Ya. atau Seni Marbun? David Jacob. David Yakob atau Seni Marbun? David Jacob. Oke. Kita kunci. Mas minum dulu Mas. Ya. Santai dulu Mas. David Yakob atau Hilmi Azizi? David Jacob. David Yakob. Siap.
Hilmi Azizi atau Sela Dwi Radayana? Hilmi. Hilmi. Ya. Oke. Terakhir Mas. David Yakob atau almarhum Yusuf dan juga Nurjana? Ya orang tua lah pasti. Siapa? Yusuf. Yusuf. Agak narik napas ya. Iya. Jawaban 1-2-nya sama, konsisten. Oke. Iya. Mas, minum dulu lagi. Mas. Siap. Kita obrolin santai Mas. David Yakob atau Seni Marbun? Ya David Jacob karena dia yang membimbing saya benar-benar dari awal, ya panutan lah. Tanpa beliau yang sebagai mentor lah istilahnya gitu. Ya, saya Tapi mungkin katanya nggak tadi di awal ngobrolnya sosok yang berjasa sampai dengan bisa masuk Solo, NPC, Seni Marbun, ketua NPC, presiden NPC Indonesia. Ya, kalau dia kan yang kepalanya gitu. Oke. Semuanya seluruh olahraganya. David Yakob atau Hilmi Azizi tadi? Ya David Jacob. David Tetap, Jacob. ya, karena tetap lah biar bagaimanapun. Hilmi Azizi siapa ya Mas? Partner saya yang di Kamboja. Oke, berarti yang kalau dipasangin. gitu harusnya ini pertanyaan coba tambahan satu lagi. David Yakob atau Rima? Wah, itu David Yakob atau Sama. Rima? Wasekjen NPC Indonesia. itu sama ini sama levelnya. Itu karena dia Mas Rima itu kan pelatih juga kan kita di tenis meja itu dia Mentang-mentang tadi barusan Nelson. Iya. Nah. enggak dia benar-benar luar ya karena berkat dia juga sekarang NPC itu udah banyak benar-benar dikasih penghargaan. Oke. Itu. Hilmi Aziza, partner atau Sela Dwi Radayana? Ya si Hilmi hanya kalau si Hilmi kan dia mungkin Hilmi partner di partner juga ya? iya dia di APG kemarin yang APG di Kamboja. kemarin. Ganda putra Putra. sama bergu. Oh, mau bergu juga. Iya. Sedangkan Sela Dwi Sela Radayani di- ganda campuran. Iya di mix. Di mix ya. Iya. Oke. Terus tadi Seni Marbun atau almarhum M Yusuf Nurjana? Iya itu orang tua kalau saya nggak pilih Orang itu nggak tua. lahir saya nanti. Mas, Itu. sosok orang tua Iya. pesannya yang masih terngiang sampai dengan Iya. detik ini dengan kondisi kelemahannya Mas Iya. Akbar apa Mas? Ya itu dia orang tua saya kan mungkin karena dari daerah Mm-mm. pengen banget bahwa bisa bersaing di Jakarta ini itu sih. Dan dia sebenarnya pengen cita-citanya itu pindah dari Pomala itu pengen pindah ke Jakarta. Tapi ya nggak kesampaian. Tapi alhamdulillah anak-anaknya sekarang udah pada berdomisili di Jakarta semua. Coba terakhir tadi kalau M Yusuf aman dengan almarhum juga ya ibu ya? Iya. Nurjana dibilang berjasa ya. Iya. Almarhum M Yusuf Nurjana atau Presiden Jokowi? Tetaplah orang tua. Oke. Iya. Enggak, karena Presiden Jokowi juga memberikan apresiasi yang Iya. sangat luar biasa. Iya. Boleh dikatakan suka tidak suka kepemimpinannya beliau ini itu salah satunya juga konsentrasinya ke teman-teman disabilitas, Disabilitas ya. NPC. Dan Betul ya? dia saya salut banget karena benar-benar tidak ada perbedaan antara difabel sama non difabel. Buktinya, Bonus. Dan ya beberapa diangkat jadi pegawai negeri. betul PNS. Itu yang benar-benar sangat-sangat luar biasa. Oke Mas, closing statement pesan untuk pemerintah. Jangan bonus doang Mas. Ya, pesan buat pemerintah ya atlet tambah disejahterakan lagi. Bonus juga. berarti. itu Mas. Ya, Mungkin- biar pada semangat. Loh, emang gitu. prasarananya di Solo udah aman? Ya sekarang makin membaik, Oh, makin membaik. Ya makin diperbaiki. membaik Pak Makin Presiden, membaik. Pak Gitu. Menpora, Pak Dito. Ya. Mungkin bisa lebih baik lagi Ya. Mas Gibran, wali kota gitu Ya, ya. betul, Di Mas. tingkat- Ya. emang betul tuh maksudnya gimana? Mau ditambahin silakan. Kita closing. Ya harus lebih baik lagi sih. Bisa lebih baik lagi. Oke. Siap.
Baik, Mas Komet Akbar, terima kasih, sukses selalu. Siap, Persiapannya Mas. Terima kasih, menuju Mas Korea, persiapannya menuju Asian Games, persiapannya menuju Paralimpik Paris 2024. Semoga sukses dan Doain semoga semuanya ya, Mas. Suka nggak suka, beban untuk bisa menjadi seorang legenda David Jacob dapat tercapai dengan baik. Amin. Karena ada di pundak mana? Pundak kanan apa pundak kiri? Pundak kiri. Kiri. Terima kasih, Mas. Siap. Sehat selalu, Oke, sukses. siap. Oke. Saya Danang Sunduro. Saya Komet Akbar. Pamit undur diri. Salam Siap. Pro 3 Sinar. Salam olahraga. Terima kasih Anda sudah bersama kami di Pro 3 Siniar.